Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi bersama Karini dalam Sekolah Minggu Online untuk kelas 1 dan kelas 2 GKI Kota Wisata. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Doa pembukaan pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Fayu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tolong berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, marilah kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ratna. Sebelum mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita yang dibawakan oleh Kak Ratna. Berkati Kak Ratna di dalam membawa firman-Mu, dan berkati kami juga agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita kelanjutan cerita minggu lalu. Ayo, siapa yang ingat cerita minggu lalu tentang siapa? Ya benar, tentang Bapak Yusuf. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Adik-adik ingat cerita minggu lalu? Ya, ini adalah Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya, sampai membuat kakak-kakaknya iri. Saking irinya, sampai kakak-kakaknya membuang Yusuf ke dalam sumur. Tapi kemudian tidak jadi dan malah menjual Yusuf ke orang-orang Mesir yang lewat. Jahat sekali ya kelakuan kakak-kakak Yusuf ini. Jangan ditiru ya adik-adik. Meskipun menjadi budak di Mesir, Yusuf tetap setia dan taat kepada Allah. Sampai kemudian ada orang jahat yang membuat Yusuf dipenjara. Yusuf dipenjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Tapi lagi-lagi Yusuf tetap setia dan taat kepada Allah. Karena itu, Allah membuat Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun, sehingga Firaun senang dan mengangkat Yusuf sebagai penguasa Mesir. Apa arti mimpi Firaun? Ya, yang pertama adalah ada 7 tahun masa panen yang sangat banyak. Yusuf menyuruh para pekerja untuk membuat lumbung. Kemudian mereka disuruh untuk mengumpulkan hasil panen yang sangat banyak itu dari seluruh Mesir dan menyimpannya di dalam lumbung tersebut. Nah, setelah itu ada 7 tahun lagi masa kekeringan. Pada saat itu orang-orang tidak dapat lagi mencari gandum. Di mana-mana gandum habis, bahkan binatang-binatang pun mati kelaparan. Tapi untung Yusuf sudah mempersiapkan ya adik-adik, sehingga orang-orang yang tidak dapat makanan itu dapat pergi membeli gandum ke Yusuf. Ternyata yang kelaparan bukan cuma orang Mesir saja. Ayah dan kakak Yusuf yang tinggal di Kanaan pun kelaparan. Sehingga setelah melihat orang-orang pergi membeli makan ke Mesir, ayah Yusuf menyuruh anak-anaknya untuk pergi juga ke Mesir untuk membeli makanan. Sesampai di Mesir, kakak-kakak Yusuf menyembah kepada Yusuf. Mereka sudah nggak kenal lagi kepada Yusuf. Kenapa bisa nggak kenal? Ya, karena waktu mereka menjual Yusuf, Yusuf masih kecil. Sekarang Yusuf sudah besar dan bajunya juga bagus. Tapi ternyata Yusuf masih mengenali kakak-kakaknya. Dia pergi ke belakang dan menangis. Ternyata Yusuf rindu juga kepada saudara-saudaranya itu. Kemudian dia mengajak saudara-saudaranya itu makan bersama-sama. Setelah itu dia berkata kepada kakak-kakaknya, "Hai, apakah kalian tidak mengenali aku? Aku ini Yusuf, adikmu yang kamu jual ke Mesir waktu itu." Wah, kakak-kakaknya jadi gelisah. Aduh, bagaimana ini? Yusuf pasti akan menghukum kita karena marah pada kita. Kita memang kebangetan deh waktu itu. Tapi apa kata Yusuf? Jangan takut kakak-kakakku. Aku tidak marah karena aku tahu bahwa karena kehendak Allah lah aku ke Mesir untuk memelihara hidup kalian, sehingga kalian tidak mati kelaparan. Wah, baik sekali ya Yusuf. Dia memang setia dan percaya kepada kehendak Allah. Kemudian Yusuf memeluk kakak-kakaknya dan adiknya yang bernama Benyamin. "Aku juga ingin bertemu dengan ayah kita," kata Yusuf. "Aku sudah rindu kepada ayahku." "Ajak ayah kita untuk tinggal di Mesir," kata Yusuf. Saudara-saudara Yusuf segera pulang dan menceritakan kepada ayah mereka. Yakub sangat bahagia mendengar bahwa Yusuf anaknya ternyata masih hidup. Kemudian mereka semua sekeluarga besar Yusuf segera bersiap-siap dan berangkat ke Mesir untuk tinggal di Mesir. Wah, lihat betapa bahagianya Yakub bertemu dengan anaknya Yusuf yang sudah dikiranya mati. Ayah dan saudara-saudara Yusuf pun tinggal di Mesir sehingga dekat dengan Yusuf. Dan yang paling penting, Yusuf bisa mencukupkan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Nah adik-adik, ternyata Yusuf nggak marah ya sama saudara-saudaranya.
Meskipun mereka sudah jahat sekali sama dia, mereka sudah membuang Yusuf ke dalam sumur, kemudian menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Wah, kurang jahat apa lagi mereka? Tapi ternyata Yusuf tetap mengasihi mereka dan memaafkan mereka. Karena apa? Karena Yusuf percaya Tuhan mengasihi Yusuf, dan Tuhan juga bekerja melalui dia untuk menyelamatkan hidup ayah dan saudara-saudaranya dari bencana kelaparan. Nah, adik-adik, Tuhan juga bisa bekerja melalui diri kita. Karena itu Tuhan juga menghendaki kita untuk mengasihi papa, mama, dan saudara-saudara kita. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk membaca ayat hafalan. Kita ambil Alkitabnya dan kita buka sama-sama, yuk. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Nah, Roma itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul adik-adik, Roma itu ada di perjanjian baru. Nah, sekarang kita buka sama-sama ya, Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita mengenai Yusuf. Marilah kita menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Sarungan diri kalau dan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kalau dan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ini persembahan sekolah minggu yang nanti diberikan dapat dikumpulkan pada celengan seperti ini dan nanti dibawa ke gereja pada saat kita dapat beribadah kembali, atau teman-teman meminta bantuan mama papa untuk mentransfer pada nomor rekening GKI Kota Wisata seperti yang ada di atas ini. Terima kasih teman-teman. Adik-adik, marilah kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah sekolah minggu Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau terima ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
tolong jagai kami Tuhan dari virus corona. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan perlindungan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dalam nama Bapa. Amin. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan sudah bekerja melalui Yusuf untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya, Tuhan juga sudah bekerja melalui orang tua kita untuk mencukupkan kebutuhan kita. Sekarang kita kerjakan aktivitas kita ya. Kakak harap semuanya sudah punya lembar aktivitasnya ya. Nah adik-adik, ini adalah lembar aktivitas yang kalian dapatkan. Judulnya adalah Allah memberikan apa yang kita perlukan. Nah, di sini kalian disuruh untuk menggambar hal-hal yang pernah Allah berikan kepada kalian. Seperti contohnya, hal-hal untuk dipakai. Wah, apa saja ya? Hal-hal untuk dimakan, hal-hal untuk dibaca, dan juga tempat tinggal kalian saat ini. Kakak kasih contohnya ya. Hal-hal untuk dimakan, di sini kakak kasih sepiring nasi dan juga lauk pauknya. Ada juga buah-buahan untuk kalian makan. Kemudian tempat tinggal. Ada orang yang tinggal di apartemen. Kalau kalian tinggal di mana? Nah, nanti semuanya kalian lengkapi dengan kreasi kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hampir selesai. Sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan doa penutup. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh berkebaktian hari ini. Ajar kami supaya seperti Yusuf yang tetap mengasihi keluarganya seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.